Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah ahibbati fillah at-tullab min ma'had Liwa'ul Furqan من الصف الثاني نشكر الله سبحانه وتعالى على نعم كثيرة التي منحها الله لنا حتى يومنا هذا، ونشكر الله سبحانه وتعالى كذلك على فرصة قيمة وهي فرصة لاستمرار دراستنا، وهو درس فقه المعاملة. ولعل شكرنا لله يسبب إلى أن ييسر لنا الله في فهم ما سندرسه وفي فهم ما سنتعلمه في هذه الفرصة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يمنحنا أن يعطي لنا النشاط والحرص والإخلاص والاجتهاد والتركيز التام في استماع ila darsina fi hadhil fursah. Wa kadzalika nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'ti lana daiman fursah li talabil ilmi mada hayatina wa yaj'al talabal ilmi lana sahlan filtimasihi, sahlan fi husul ala fahmin jayyidin, fahmun yaj'aluna aqrab ma yakun ila Allah subhanahu wa ta'ala. أحبتي في الله الطلاب من صف الثاني من المعهد لواء الفرقان، ولا ننسى كذلك أن نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذرياته وأهله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ممن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياتنا، ويجعل لنا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا سهلا. أحبتي في الله الطلاب من صف الثاني من المعهد لواء الفرقان، تيسيرا لي وتفهيما لكم سأتكلم معكم باللغة Indonesia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas setiap limpahan karunia dan nikmat yang, mohon maaf terpotong. Bersyukur kepada Allah atas setiap limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa terputus hingga hari ini. Mudah-mudahan rasa syukur yang selalu kita panjatkan kepada Allah menjadikan Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan nikmatnya untuk kita, semakin ridha kepada kita, dan menjadikan kita orang yang selalu mudah dalam menuntut ilmu, dalam belajar dan mendapatkan pemahaman yang baik tentang agama Islam, pemahaman yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak lupa pula
hendaklah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita termasuk di antara orang-orang yang selalu bertamasuk, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus di Waul Furqan, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang rahan, tentang penggadaian. Nah, sebelum kita mulai kepada murojaah pelajaran sebelumnya, kembali Ustadz ingatkan kepada diri Ustadz pribadi dan kepada antum semua para tullabul ilmi, hendaklah kita senantiasa mengikhlaskan niat dalam belajar, dalam ibadah, dalam setiap aktivitas, hanya kita harapkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla saja. Karena niat yang ikhlas akan membantu seseorang lebih mudah mengerjakan tugas-tugasnya, lebih mudah menyelesaikan aktivitas sehari-harinya, dan tentunya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan apa yang diusahakan, apa yang diamalkan, apa yang dilakukan lebih berkah, lebih bermanfaat untuk dirinya. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus di Waul Furqan, dan perlu kita ketahui agar kita semakin semangat dalam mengikhlaskan niat, bahwa segala sesuatu jika kita ikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan menjadi akibatnya adalah kebaikan, dan kebaikannya bukan hanya kebaikan di dunia saja, tapi kebaikan tersebut terus akan kita rasakan sampai kita masuk ke dalam kehidupan alam akhirat panjang, dan bahkan manfaatnya akan terus mengalir kepada kita, pahalanya akan terus sampai kepada kita. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari para ulama-ulama terdahulu, mereka-mereka yang hidupnya di tahun ratusan, 500 sekian, 300 sekian, tapi karya-karya para ulama tersebut rahimahullahu rahmatan wasi'ah, sampai detik ini karya-karyanya, ilmu-ilmu yang tertuang dalam karya-karyanya tersebut masih dipelajari hingga waktu saat ini. Imam Bukhari dan Imam Muslim seolah orangnya masih ada, karena selalu namanya disebutkan dalam kajian-kajian Islam. Padahal beliau berdua rahimahullahu rahmatan wasi'ah telah meninggal ratusan tahun yang lalu. Dan tentunya hal tersebut akan mengalirkan pahala yang begitu besar kepada kedua orang yang subhanallah, kepada kedua orang yang masya Allah ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini tentu karena beliau pada saat menuntut ilmu, pada saat belajar, dan pada saat mengajar, menyampaikan ilmu, betul-betul beliau jaga niatan ikhlas. Makanya keberkahan terus sampai. Kalau bukan karena ikhlas kepada Allah, maka tidak akan sampai ilmu mengalirkan pahala kepada pemiliknya, walaupun pemiliknya sudah meninggal dunia. Ya ikhwan, kita belajar, kita menuntut ilmu bukan hanya sekedar bisa menjawab soal dalam ujian, tidak. Tapi kita belajar sejatinya kita sedang menanam investasi akhirat yang akan terus mengalirkan pahala untuk kita walaupun kita sudah di dalam tanah.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita dalam hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mendidik hawa nafsunya untuk mengamalkan segala hal yang bisa mendatangkan dampak baik, mendatangkan manfaat sampai terus ke kehidupan akhirat nanti. Jadi bukan manfaat yang dirasakan saat ini saja, tidak, tapi manfaat yang terus dirasakan sampai masuk ke liang lahat dan sampai masuk ke alam akhirat. Tentunya hal ini akan dapat kita rasakan ketika kita betul-betul ikhlas dalam belajar. Wallahi ya ikhwan, ikhlas akan membantu seseorang memahami ilmu dengan mudah. Ikhlas akan menjadikan seseorang semakin memperhatikan pembelajaran, dan pasti orang yang ikhlas akan merasa terhibur dirinya walaupun sedang belajar di kelas. Seolah-olah dia sedang jalan-jalan, seolah-olah dia sedang bermain, padahal dia sedang belajar, tapi perasaannya selalu berbunga-bunga, tidak tertekan, tidak terbebani, tidak merasa bosan, tidak merasa lelah. Semangat, selalu senang dalam menuntut ilmu. Ini adalah ciri orang yang menjaga niat ikhlas dalam menuntut ilmu. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu sepanjang hidup kita. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menambah kualitas niat ikhlas kita dalam beribadah, bisa menambah kesungguh-sungguhan kita dalam belajar, dan menjadikan kita semakin baik dalam menuntut ilmu. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang penggadaian. Apa sih yang dimaksud dengan penggadaian itu? Penggadaian itu artinya kita menjadikan harta benda sebagai jaminan dalam hutang yang kita pinjam. Kadang ketika seseorang meminjam, itu kan butuh yang namanya penguat, butuh yang namanya jaminan. Apa nih jaminannya? Kamu akan membayar hutang yang kamu pinjam. Ini jaminannya. Nah, jaminan yang diberikan itu disebut dalam fikih Islam dengan arahan atau penggadaian. Dan Nabi SAW mencontohkan hal tersebut, sebagaimana telah kita dengar pada pertemuan yang lalu dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah membeli makanan, bahan makanan dari orang Yahudi, dan pembayarannya dengan cara tertunda atau ngutang. Nabi pernah beli makanan atau ngutang bahan makanan dan menghutang, meminjam, menghutang. Itu bukanlah perkara yang tercela, tidak. Sebab seandainya itu perkara yang tercela, tentu Nabi SAW tidak akan melakukannya. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW meminjam. Itu menunjukkan bahwasanya perbuatan meminjam bukanlah perbuatan yang tercela selama orang yang meminjam dia betul-betul akan membayar dan melunasi hutangnya. Nah, Nabi SAW ketika hutang makanan pokok, beliau pun memberikan jaminan, yaitu berupa baju besi perang beliau. Baju perang
yang berbahan besi. Nabi berikan sebagai jaminan kepada orang Yahudi yang Nabi SAW membeli makanan darinya dengan cara hutang. Ini menunjukkan boleh berhutang. Dan yang kedua, menunjukkan ajaran dari Islam, ketika kita berhutang berikan jaminan. Agar apa? Agar orang yang memberikan hutang dia pun merasa aman, merasa tenang, tidak khawatir. Sebab tujuan dari memberikan jaminan adalah ketika orang yang meminjam hutang itu tidak bisa membayar hutang yang dia pinjam, maka barang jaminan itu bisa dijual. Nanti hasil dari penjualannya, sebagian hartanya digunakan untuk membayar hutang. Jika ada sisa, maka dikembalikan kepada pemilik asli jaminan. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan penggadaian. Ya, sekali lagi, penggadaian itu adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan dalam hutang piutang. Yang pertama, penulis mengatakan tidak sah menggadaikan sesuatu yang gak bisa dijual. Baik gak bisa dijual karena gak ada yang mau beli, barangnya gak ada manfaatnya, atau gak bisa dijual karena memang haram dalam hukum Islam. Sehingga alat musik, binatang anjing atau babi, minuman keras, itu tidak boleh dijadikan jaminan karena nggak boleh dijual. Sedangkan tujuan dari jaminan atau penggadaian adalah menjual barang yang dijadikan jaminan ketika tidak bisa bayar hutang. Bagaimana mau menjual sedangkan barang jaminannya saja tidak bisa dijual? Ini kan berarti bertentangan. Oleh karena itu, barang yang tidak bisa dijual tidak boleh dijadikan jaminan. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya barang yang dijadikan jaminan atau penggadaian diketahui bentuknya, jenisnya, harus diketahui. Yang ketiga, orang yang memberikan jaminan adalah orang yang boleh bertindak secara hukum Islam, yaitu dewasa, waras, kemudian tindakannya tidak boros, serta bukan seorang budak. Jika 4 kriteria ini ada dalam diri seseorang, dewasa, berakal sehat, merdeka, dan tidak bertindak boros, maka dia orang yang dinyatakan boleh bertindak dalam hukum Islam, boleh bermuamalah. Yang keempat, penulis mengatakan orang yang menggadaikan tidak boleh menggunakan barang yang dia gadaikan kecuali dapat izin dari pihak pemberi hutang. Nih, jaminannya adalah kendaraan. Ketika kendaraannya diterima oleh si pemberi hutang dan ditaruh di rumah si pemberi hutang, tiba-tiba orang yang meminjam hutang datang main ngambil aja. Ini tidak boleh. Walaupun dia pemilik aslinya, tetapi kendaraan yang dia miliki itu kan telah dia jadikan sebagai gadaian, sehingga dia tidak boleh memanfaatkannya kecuali dia dapat izin dari pihak yang memberinya pinjaman. Yang kelima, begitu pula pemberi pinjaman dan dia termasuk penerima gadaian tidak boleh memanfaatkan barang gadaian kecuali dia telah mendapatkan izin dari orang yang memberikan jaminan, dari orang yang meminjam, pemberi jaminan atau yang meminjam. Lalu yang keenam, barang gadaian itu adalah amanah di tangan pemberi pinjaman. Selama dia tidak berbuat serono, berbuat yang merusak, maka dia tidak bertanggung jawab. Misalnya, ya, jaminannya adalah surat tanah.
Selama dia jaga, dia simpen baik-baik. Kalau misalnya surat tersebut tiba-tiba rusak dimakan rayap, dia nggak bertanggung jawab untuk menggantinya. Tetapi kalau misalnya dia ngasal ditaruh di sembarang tempat yang basah sehingga rusak, ya dia harus tanggung jawab. Demikian pula jika barang yang dijadikan gadaian adalah alat transportasi atau hewan yang bisa diambil manfaat darinya, maka hendaknya dirawat. Ya, kalau kendaraan ya dijaga, jangan sembarangan makainya. Kalau hewan yang diambil manfaatnya seperti digunakan untuk membajak, seperti ya diambil air susunya, maka dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat yang layak. Itu dia pembahasan yang kita lalui di pertemuan pekan kemarin. Nah, di pertemuan yang lalu juga kita telah masuk ke dalam pembahasan salam, jual beli dengan cara salam. Namun pembahasan jual beli dengan cara salam ini kita baru masuk kepada muqaddimahnya saja, pendahuluannya saja. Baik, kita murojaah juga, di mana pada pertemuan yang lalu dalam bab salam ini kita telah membahas pengertiannya. Salam juga disebut dengan salaf. Salam juga disebut dengan salaf. Apa artinya? Artinya adalah menjual barang secara inden. Jual barang tapi barangnya nggak ready, sehingga nunggu. Dengan spesifikasi ciri-ciri yang telah dijelaskan. Ya, dia jual barang dan barang tersebut sudah dijelaskan. Bentuknya adalah begini, jenisnya adalah ini, penggunaannya ini, harganya sekian. Dan itu menjadi tanggung jawab si penjual. Dan cara membayarnya dibayar kontan. Dibayar kontan. Dibayar di muka. Bayar kontan. Itu dia. Jadi beli barang yang gak ready, tapi bayarnya kontan saat itu. Itu dia makna dari jual beli dengan cara salam, atau juga disebut dengan salaf. Baik, agar lebih jelas mari kita buka buku Fikih Muyassar. Ini dia. Kemudian kita masuk ke dalam dasar dalil yang menjadi dasar pensyariatan salam. Dalilu masyru'iyatihi, dalil yang menjadi dasar pensyariatan salam. Wa huwa masyru', jual beli dengan cara salam ini termasuk syariat dalam Islam dan diperbolehkan. Fa'ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Wa hum yuslifuna fi thimari sanata wa sanataini. Dan para penduduk Madinah saat itu mereka menjual buah-buahan dengan cara salam, di mana masanya adalah setahun atau 2 tahun. Jadi gini, dia jual beli buah di mana buahnya itu nggak ready. Buahnya nggak ready, dan jangka waktunya supaya itu buah ready adalah 1 tahun atau 2 tahun. Ini adalah cara jual beli yang dilakukan oleh penduduk Madinah ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah. Faqala, maka beliau SAW pun bersabda, man aslafa falyuslif.
Barang siapa melakukan jual beli dengan cara salaf, maka hendaklah melakukan salaf fi kailin ma'lumin. Melakukan jual beli salaf dalam takaran yang diketahui, wa waznin ma'lumin, dalam timbangan yang diketahui, ila ajalin ma'lumin, dan juga diketahui kapan waktu bisa ready barang tersebut. Dari hadis ini Nabi SAW ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau mendapati bahwa penduduk kota Madinah melakukan jual beli dengan cara salaf, dengan cara salam. Lalu Nabi SAW pun tidak komentar boleh atau enggak, tidak. Justru Nabi SAW menjelaskan. Nabi SAW menjelaskan, barang siapa jual beli dengan cara salaf atau dengan cara salam, maka hendaknya dia harus menjelaskan timbangan yang dia jual berapa, takaran yang dia jual berapa, dan dia juga mengasih tahu kapan barang yang dia jual dengan cara salaf atau dengan cara salam itu bisa ready, kapan. Jadi Nabi SAW menjelaskan cara jual beli salam. Ini menunjukkan karena Nabi tidak melarang, karena Nabi SAW tidak mengatakan jangan kalian jual beli dengan cara salam, tidak. Nabi tidak mengatakan seperti itu, tapi Nabi menjelaskan. Ini menunjukkan bahwasanya jual beli dengan cara salam itu boleh. Kemudian al-hikmatu min masyru'iyatihi, hikmah disyariatkannya atau hikmah jual beli salam itu diperbolehkan atau termasuk dalam syariat Islam. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Wa ajazathu syariatul islamiyah tausian ala afrodiha. Syariat Islam, agama Islam membolehkan jual beli dengan cara salam atau dengan cara salaf sebagai bentuk kemudahan dalam bermuamalah. Kemudahan bagi umat Islam dalam bermuamalah. Ini kemudahan dari Islam. Fal muzari' mathalan, contohnya adalah petani. Qad la yamliku naqdan yunfiquhu fi islahi ardihi wa zara'atihi. Contohnya seorang petani, terkadang dalam suatu kondisi seorang petani nggak punya modal, nggak punya uang untuk membiayai lahan pertaniannya, untuk menjalani proses penanaman, kan nggak ada kadang. Dia punya lahan tapi nggak punya duit buat beli bibit, buat beli pupuk misalnya. Sedangkan dia nggak ada yang bisa dijual saat itu, benar-benar nol. Wala yajidu man yuqriduhu. Udah gitu, seorang petani ini padahal udah mencoba datang ke sono kemari meminta pinjaman, tapi nggak ada yang minjemin, nggak ada yang ngutangin. Fa ubiha lahu salam. Oleh karenanya Islam pun memberikan kemudahan, di mana Islam membolehkan baginya jual beli dengan cara salam, hatta la tafutuhu maslahatus thimari ardihi, supaya kemaslahatan membudidayakan tanahnya itu tidak hilang, sehingga lahannya dia itu nggak mubazir, nggak nganggur. Lihat Islam betapa indah aturannya. Selama sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat, dipermudah sama Islam dan diajarin caranya. Tapi ketika sesuatu itu malah mendatangkan mudarat, langsung dicegah oleh Islam, seperti kaidah yang kita kenal dengan sebutan saddud dzari'ah, menutup segala celah yang akan mengantarkan seseorang kepada kerugian. Islam sangat
sangat memberikan maslahat dan sangat mencegah mudarat kepada umatnya. Coba bayangkan kalau misalnya Islam tidak membolehkan jual beli dengan cara salam. Kasihan itu petani yang ada, dia nggak bisa makan, dia nganggur, akhirnya lahannya bisa sia-sia. Makanya oleh Islam dibolehkan dengan jual beli salam, di mana si petani itu mungkin mengiklankan kalau dia menjual hasil tanamannya nanti yang berupa ini, misalnya padi, jagung atau yang lainnya, dan hal tersebut akan panen sekian waktu misalnya. Dijelasin hasilnya apa, kemungkinan akan dipanen kapan, dan dia jual sekilonya sekian. Tentu kan ada yang bayar, dan pastinya harga yang diberikan oleh si petani ini lebih murah, sebab belum ada barangnya, hasilnya belum ada. Kalau sudah ada tentu lebih mahal. Maka supaya menarik pembeli, dituruninlah harganya. Ini dia hikmahnya. Jadi kemudahan dari Islam untuk umat Islam dalam bermuamalah. Kemudian penulis mengatakan al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, fi syurutihi, syarat-syarat jual beli dengan cara salam. Assalamu naw'un min anwa'il bai'i. Jual beli dengan cara salam itu adalah salah satu jenis, salah satu bentuk dari bentuk-bentuk transaksi jual beli. Ya, transaksi jual beli itu kan banyak caranya. Salah satunya adalah jual beli dengan cara salam. Walidzalika yushtaratu li sihhati as-salam. Oleh karena itu Islam menetapkan syarat agar jual beli salam itu menjadi sah, asyurutul mutaqaddimatu fi aqdil bai'. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad jual beli salam. Jadi syarat-syarat ini harus terpenuhi dulu. Bahkan harus ada sebelum akad jual beli salamnya dilaksanakan. Wa yudhafu 'alaiha al-ati. Baik. Apa syarat-syarat jual beli dengan cara salam? Sebetulnya syaratnya sama dengan syarat-syarat jual beli. Apa? 1. Hendaknya jual beli dilakukan saling ridho, saling rela antara penjual sama pembeli, nggak ada yang terpaksa. 2. Penjual dan pembeli adalah orang yang boleh bertindak dalam hukum Islam, dewasa, berakal, merdeka, dan tidak boros. 3. Penjual adalah pemilik barang yang dijual atau orang yang diberikan izin untuk menjual barang. Ini harus kita ingat-ingat lagi ya. 4. Barang yang dijual adalah barang yang boleh diambil manfaatnya, boleh digunakan dalam hukum Islam. Kalau nggak boleh digunakan dalam hukum Islam, contohnya minuman keras, yang nggak boleh dijual. 5. Barang yang dijual belikan bisa diserah terimakan, bisa diberikan. Sehingga nggak boleh menjual burung yang masih terbang di alam bebas. Tuh ada burung bagus, saya jual buat kamu sekian ratus ribu, mau gak? Apa jaminannya orang yang menjual tersebut bisa nangkep? Ya, jadi barang yang dijual adalah barang yang bisa diserah terima. Yang keenam, barang yang dijual diketahui bentuknya, jenisnya diketahui. Dan yang ketujuh, harganya ditentukan. Nggak boleh gantung bilang aja beli baru ditembak, nggak boleh. Harus ditentukan harganya. Oleh karena itu nggak boleh buka rumah makan, ya kan? Rumah makan seafood. Ya orang taunya rumah makan
apalagi di pinggir jalan yang tempatnya nggak mewah, ya sederhana. Tapi ketika beli, oke, tembak harganya 1 juta, waduh, padahal makannya nggak seberapa. Ini haram. Ini dia 7 syarat dalam jual beli. Ridho, sama-sama orang yang boleh bertindak, penjual adalah orang yang memiliki barang, barang yang dijual boleh dimanfaatkan, barang yang dijual bisa diserah terimakan, barang yang dijual diketahui, harga barang yang dijual juga ditentukan. Ini 7. Kemudian ditambahin lagi, untuk jual beli dengan cara salam, 7 syarat tadi termasuk, dan ditambahin lagi. Apa? Al-awwal an yakuna musallam, hendaknya barang yang dijual beli dengan cara salam mimma yumkinu indibatu sifatihi, barang yang bisa dibakukan spesifikasi takaran atau timbangan, bikailin aw waznin aw dzar'in, atau ukuran. Sekali lagi, mohon maaf, hendaknya status barang dalam jual beli salam itu termasuk dari barang yang bisa dibakukan spesifikasi dengan takaran, timbangan atau ukuran sehingga tidak menyebabkan pertikaian. Artinya ditentukan timbangannya berapa, atau kalau dengan takarannya dalam bentuk apa, kalau ukuran ditentukan. Karena kalau misalnya barang tersebut nggak diketahui timbangannya, atau kalau misalnya dia ditakar nggak dikasih tahu takarannya, atau ukurannya juga nggak dikasih tahu, nanti jadi pertikaian. Mungkin si pembeli menyangka dia akan mendapatkan barang seberat 1 kilo, ternyata pada saat dia terima cuma 1/2 kilo. Ini akan menjadikan pertikaian.